Habib Taufik Assegaf Pasuruan, Ketua Rabithah Alawiyah, berkata dengan berapi-api, "Datuk, kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai." Ucapan Habib Taufik tersebut yang mengatakan Datuk kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai, itu bertentangan dengan fakta sejarah. Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf, yaitu kakek Habib Taufik, datang ke Jawa pada tahun 1918. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul yang datang ke Jawa pada tahun 1921. Kedatangan mereka ke Jawa adalah pada konflik Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Saat itu hampir semua Ba'alawi dan imigran Yaman lainnya sedang dalam kondisi akhlak yang terburuk. Mereka membuat bangsa Arab di negara-negara Arab menjadi malu. Banyak ulama dan utusan raja-raja Arab datang ke Jawa untuk mendamaikan Rabithah Alawiyah atau kelompok Ba'alawi dan Al-Irsyad. Juga banyak tokoh ulama habaib dari Yaman yang datang untuk mendamaikan, tapi semuanya gagal. Mohon maaf ya kepada, saya mau panggil Kang Hanif tapi dia masih junior ya, jauh di bawah saya. Minimal masalah umur. Kalau pengetahuan mungkin 11-12. Saya 11-nya, dia 12-nya, atau dia 12-nya, saya 11-nya. Digiring kepada konflik antar keturunan Wali Songo dengan keturunan Ba'alawi, wah sudah nggak sehat. Bisa jadi nanti orang berpikirnya, wah ini bukan konflik ilmiah. Ilmiah ini hanya tameng. Sebetulnya ini malah rebutan lapak. Rebutan mau diakui sebagai duriyah Nabi. Wah, jangan sampai offset. Jangan sampai pertandingan ini terusik dengan trompet-trompet Anda atau mercon-mercon Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua, siapapun kalian, mendukung pihak manapun, percaya tidak percaya dengan Ba'alawi, mendukung para habib atau mendukung Kiai Haji Imaduddin, semoga semuanya di dunia ini Allah berikan jalan terbaik. Urusan kita dimudahkan dalam semua dimensinya. Di akhirat Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang beruntung dan akan berbahagia selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Ini mesti kita sepakati, walaupun nanti yang saya bicarakan mungkin kalian tidak setuju. Cuplikan tadi itu saya ambil dari kontennya Hanif Farhan. Nah, kalau saya perhatikan, Hanif Farhan ini mungkin adalah orang yang terbiasa nonton bola. Sehingga ketika sedang mendukung satu tim, dia bawa atribut, salah satunya mungkin mercon, trompet, atau mungkin guntingan-guntingan kertas, atau hal-hal yang nanti kalau dia pakai atribut itu akan menciptakan kegaduhan. Kalau dalam masalah pertandingan bola mungkin itu tidak signifikan, tetapi perdebatan ini antara Kiai Haji Imaduddin dengan Bani Alawi atau dengan para habaib itu tidak seperti pertandingan bola. Itu justru seperti pertandingan catur. Jadi butuh keheningan, butuh kesunyian. Kalaupun mau ikut menonton, tidak boleh menciptakan kegaduhan. Ketika sudah mulai mengangkat tema-tema baru, misalnya tentang membuktikan keabsahan klaim dari Ketua Rabithah Alawiyah, Habib Taufik Assegaf, saya tidak mempersoalkan dari sumbernya, dari mana. Saya juga tidak mempersoalkan apakah itu valid atau tidak valid. Saya juga tidak menuntut untuk mempertanggungjawabkan itu. Tetapi ini momen perdebatan yang butuh suasana kondusif. Penonton tidak boleh terlalu gaduh. Karena kalau kita bicara tentang konflik yang terjadi antara Ba'alawi atau apa, kita bicara sejarah yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan nasab. Tolak ukur yang dipakai untuk bicara keabsahan nasab, sebagaimana ditulis oleh Sohibu Al-Amri, ya, yang punya persoalan atau yang mengangkat pertama kali, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin, tidak pernah berbicara tentang bagaimana Ba'alawi itu, tetapi justru bicara di tatanan ilmiahnya. Apa kitabnya, apakah Abdullah orang yang sama. Lalu dibantah pun juga seperti itu. Kalau tiba-tiba ada semacam kegaduhan yang sudah mentarget atau menyasar kepada hal-hal lain, di mana itu berkaitan dengan salah satu pihak ini, kalau menyebut Habib Taufik Assegaf berarti kan Ketua Rabithah Alawiyah. Itu sudah hal yang akan mengganggu kekondusifan ini. Saya kira begitu. Jadi mari kita kawal ini semua sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Ketika mereka sampaikan hujah, kita ulas hujahnya. Jangan keluar dari situ. Ketika ada konflik head to head, poinnya jelas, persoalannya jelas, materinya jelas, maka kita kawal ini sehingga mencerdaskan. Bukan mengembang menjadi konflik antar golongan, antar kelompok.
Nanti mungkin ini akan digiring kepada konflik antar keturunan Wali Songo dengan keturunan Ba'alawi. Wah, sudah nggak sehat. Bisa jadi nanti orang berpikirnya, wah ini bukan konflik ilmiah. Ilmiah ini hanya tameng. Sebetulnya ini makan rebutan lapak. Rebutan mau diakui sebagai duriyah Nabi. Wah, walaupun tidak bisa. Ada orang bilang, oh nggak ke situ. Nggak bisa begitu juga ya. Ada orang yang bilang, ya mungkin ke situ. Ya juga nggak bisa begitu juga ya. Jadi semuanya ngambang-ngambang. Maka di antara yang berhembus ya, fokus kawal perdebatan itu, bagaimana caranya bisa terjadi, entah di format debat atau entah di format diskusi. Ini kan seperti yang sudah kita saksikan, sepertinya sudah mulai berani terbuka, bukan hanya bersembunyi di balik tulisan-tulisan, tetapi sudah show up di tempat publik, sudah bicara di depan panggung. Artinya sudah mempertegas sikapnya apa, dan sudah ada supporternya. Jadi mari kita menjadi supporter itu yang sesuai dengan apa yang kita tonton. Atau kalau misalnya bukan supporter, mungkin Hanif ini naiknya kepada promotor. Sudah menentukan pilihan, mendukung siapa. Ya silahkan. Tetapi jangan sampai melakukan hal-hal yang potensinya itu menghambat. Saya kira itu akan menghambat. Nanti publik tidak fokus kepada hal yang harusnya diperhatikan dengan seksama. Pecah nanti konfliknya, pecah nanti fokusnya kepada membidik hal-hal yang lain. Bukan debat kalau begitu. Nanti ujung-ujungnya saling ungkit-ungkit sejarah. Oh, sejarahnya begini, Habib ini begini dulu, begini. Toh kita bicara keabsahan nasab. Bukan bicara tentang bagaimana sikap mereka. Bukan. Kalau kamu mau bicara tentang sikap mereka, itu sudah bukan ilmiah, itu interpretasi kamu. Oh, itu mereka begini, begitu. Sudah keluar dari garis utamanya, yaitu mempertanyakan keabsahan nasab. Namanya mempertanyakan keabsahan nasab, maka jawaban adalah argumentasi-argumentasi yang menegaskan kalau nasabnya itu sah. Kan banyak hal-hal yang perlu dipersoalkan dari klaimnya Kiai Haji Imaduddin itu. Misalnya dia membuat teori bahwasanya tidak tertulis 500 tahun, ya, sanadnya mungkoti, berarti nasabnya batil. Apa ada dalam agama itu bahwa nasab harus ada sanadnya? Itu kan butuh teori. Itu kalau mau membela, cari poin-poin yang mungkin tidak ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin lalu diulas, bukan lalu menggebuk lawan di isu-isu yang lain. Nah, itu sudah bukan pertandingan yang sehat ya. Jadi itu sudah ikut campur bertarung namanya. Ikut campur bertarung artinya sudah tidak menciptakan suasana pertandingan yang ideal. Kira-kira seperti itu. Ya kalau kamu tidak setuju dengan saya, lebih setuju dengan apa yang diangkat-angkat oleh Hanif itu, ya silahkan. Konten itu pilihan ya. Kamu suka mana kamu tonton, kamu tidak suka ya kamu tonton juga, tapi jangan di like ya. Kan suka tidak suka masalah like dan dislike ya. Tonton ya, tonton. Kenapa? Karena kadang apa yang kita tidak suka pun ada manfaat di dalamnya. Walaupun kadang yang kita suka itu justru tidak ada manfaatnya. Karena manfaat dan tidak manfaat bukan ditentukan oleh kita suka atau tidak suka. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya kepada, saya mau panggil Kang Hanif tapi dia masih junior ya, jauh di bawah saya. Minimal masalah umur. Kalau pengetahuan mungkin 11-12. Saya 11-nya, dia 12-nya, atau dia 12-nya, saya 11-nya. Ya setara lah, kamu bisa ukur-ukur kontennya. Tapi kalau umur, ya dari muka sudah kelihatan ya. Saya lebih tua. Jadi mungkin ini formatnya nasihat. Jangan sampai offset, jangan sampai pertandingan ini terusik dengan trompet-trompet Anda atau mercon-mercon Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.